Pertanyaan, apakah bencana itu bisa dianggap sebagai tindakan Tuhan untuk membuat keseimbangan? Secara keseluruhan saya kira betul, karena Al-Quran mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi jelas memang kerusakan itu karena tangan manusia, dan Allah ingin menampakkan kepada manusia, kalian loh salah merusak alam ini. Misalnya kita saat ini mengalami banjir, kemudian tanah longsor, ya itu pada umumnya adalah karena kita merusak hutan, menebang kayu, kemudian apalagi menggali bumi dan seterusnya yang melampaui batas yang wajar sehingga merubah ekosistem dalam kehidupan kita. Jadi keseimbangan itu kemudian merupakan teguran ya, agar alam dari Allah Subhanahu wa taala, agar alam ini betul-betul seimbang. Namun yang kedua mungkin perlu juga menjadi renungan, ada juga kejadian-kejadian alam ini yang memang adalah suatu kejadian yang secara natural, secara alamiah akan terjadi seperti itu. Boleh jadi kayak ledakan gunung Merapi gitu ya, tsunami, lempengan-lempengan bumi yang bergerak gitu. Nah ini saya kira tidak secara langsung otomatis berhubungan dengan tindakan manusia merusak alam gitu. Nah di situ kita tidak tahu ya misteri atau rahasia di balik kejadian-kejadian itu. Yang bisa kita ambil dari situ adalah sebagai manusia, memang kehidupan dunia ini bukan surga. Dunia ini adalah tempat kita diuji untuk menghadapi berbagai masalah, dan kita dengan ujian itu apakah kita bersabar, bisa melewatinya atau tidak, bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu ataukah tidak itu. Jadi di sini nilainya adalah nilai bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa, sebuah kejadian, katakanlah bencana alam yang menimpa kita, sebagaimana bencana-bencana yang lain yang bisa menimpa kita yang seringkali berada di luar kendali kita. Nah, maka sebagai hamba Allah kita mencoba mencari hikmahnya dan bersabar dan berharap mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu juga ingin menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Tuhan. Ketika musibah itu datang seperti misalnya sekarang ini wabah corona, tidak ada orang yang bisa melawannya dengan obat atau dengan vaksin, masih diusahakan ya, belum ada yang bisa sampai detik ini. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat itu kemudian akan ada dan kita bisa keluar dari krisis ini. Namun secara keseluruhan kita harus mengakui terlalu banyak dalam kehidupan ini yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui, dan tidak bisa kita kendalikan. Dan dengan itu kita harus berendah hati, bertawadhu ya, tidak boleh sombong karena kita memang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.